Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih sudah hadir di kelas ya, di waktu yang sudah kita tentukan bersama, dan sebagian juga sudah hadir lebih awal. Kita sempat ngobrol, berdiskusi bersama, dan semoga saja hari ini kita akan senantiasa berbahagia, penuh dengan ilmu, dan berkelimpahan rezeki. Baik, teman-teman semua, sesuai dengan yang sudah kita informasikan sebelumnya bahwa hari ini saya akan sharing dengan teman-teman semua tentang satu topik menarik. Bagaimana kita lebih percaya diri di depan kamera. Nah, kenapa saya ambil topik ini? Karena topik ini mau tidak mau menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita saat ini dan untuk kita ke depan. Ya. Jadi kita tahu COVID-19 telah mengubah berbagai macam aspek kehidupan. Salah satunya adalah bagaimana interaksi kita. Orang-orang kerja sekarang sudah mulai difokuskan untuk apa? Bekerja dari rumah, work from home. Anak-anak di sekolah pun sudah 2-3 bulan yang lalu mulai belajarnya tidak di sekolah, tetapi dari rumah. Jadi mereka belajar dari jarak jauh. Nah, secara otomatis, kebutuhan untuk sering tampil di depan kamera menjadi sebuah kelaziman yang ada, dan ini hal yang butuh kita sikapi, hal yang butuh segera kita buat sebuah penyesuaian agar kemudian tidak menjadi kendala bagi kita untuk berinteraksi, melakukan pekerjaan, ataupun melakukan hal-hal lainnya. Nah, nah, jadi topik kita hari ini adalah bagaimana menjadi orang yang percaya diri di depan kamera. Bagaimana menjadikan diri kita percaya diri di depan kamera. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal saya, ya, perkenalkan nama saya Ronald Tagalung. Saya seorang trainer dan motivator di bidang pengembangan diri. Saya seorang licensed practitioner dari NLP, Neuro Linguistic Programming, dari NLP Society Orlando, USA. Kemudian master prac-nya itu dari NFNLP, Florida, USA, dan berbagai macam sertifikasi lainnya yang itu saya butuhkan untuk bagaimana bisa membantu banyak orang di dalam pencapaian hidupnya. Jadi silakan teman-teman bisa panggil saya Ronald, Coach Ronald, atau mungkin panggil saja Rons. Nah, itu mana yang nyaman buat kita, itu adalah hal yang baik untuk kita semua. Nah, agenda kita hari ini, kita akan belajar, kita akan diskusi, kita akan bahas 3 hal penting, ya, teman-teman semua. Jadi yang pertama itu adalah tentang online learning itu sendiri. Jadi akan ada satu bahasan khusus, kita akan bicara tentang bagaimana sih sebenarnya tren pembelajaran ke depan, apa dampak dari perubahan-perubahan dari tren pembelajaran ke depan, dan bagaimana harusnya kita menyikapi. Itu nanti yang akan menjadi agenda pertama kita ya, di dalam sesi seminar online hari ini. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar bagaimana apa? Membangun confidence di dalam diri. Karena sesuai dengan tema utama kita adalah sangat-sangat penting kita sekarang mulai membuat diri kita familiar, gitu, berada di depan kamera, berbicara di depan kamera, walaupun mungkin bagi sebagian orang ketika saya tanyakan, apa yang dirasakan? Aneh, Coach, gitu. Aneh gimana? Ya aneh saja, ngelihat orang bicara sama handphone, bicara sama laptop sendirian di kamar. Ya, kadang-kadang bisa juga orang di rumah itu merasa heran. Ini orang nggak ada temannya di kamar, tapi cuap-cuap sendiri itu. Nah, itu adalah satu kelaziman nanti yang bisa jadi akan terus terjadi di masa depan, dan kita butuh mengantisipasi hal itu. Nah, yang ketiga, kita juga akan belajar bagaimana how to be confident on camera. Jadi, bagaimana secara spesifik kita lebih percaya diri di depan kamera. Ya, jadi ini agenda kita sama-sama teman-teman, dan sebelum kita masuk ya ke materi, kita sepakati dulu beberapa hal ya untuk sesi-sesi yang ada. Silakan teman-teman, untuk proses mute and unmute itu tidak akan kita batasi. Silakan teman-teman, kalau misalnya di dalam materi saya ada yang mau ditanyakan, atau misalnya mungkin saya buka sesi tanya jawab ataupun diskusi, teman-teman bisa langsung unmute dan kemudian sampaikan apa yang mau disampaikan. Jadi feel free ya untuk menggunakan mode mute unmute itu yang ada di dalam Zoom. Itu yang pertama, ground rules ya. Kemudian yang kedua adalah, karena sesi belajar kita sangat singkat, saya berharap teman-teman semua bisa total fokus. Total fokus itu seperti apa? Artinya teman-teman secara maksimal bagaimana menghadirkan pikiran, menghadirkan hati, perasaan, dan seluruh
seluruh jiwanya untuk proses pembelajaran ini. Proses belajar kita tidak akan lama itu, hanya kurang lebih tinggal 50-40 menit. Fokus secara total belajar, maka harapannya secara total. Pepatah bilang, kita hanya akan mendapatkan setengah dari hasil yang harusnya kita dapatkan. Tetapi kalau kita kemudian lakukan sesuatu secara full, secara total, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan 100% secara total dari apa yang ingin kita dapatkan. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah please hargai diri Anda sebagai pribadi yang berarti. Kalau teman-teman punya hal yang ingin disampaikan, sampaikan itu. Jangan sungkan untuk menyampaikan hanya karena pikiran bahwa kayaknya kalau saya sampaikan nggak akan didengar. Kayaknya kalau saya sampaikan mungkin orang nobody care itu. Enggak. Kita semua menghargai diri kita semua menghargai orang lain. Jadi dari ground rule seperti ini, harapannya teman-teman bisa secara aktif ya, terlibat di dalam proses pembelajaran kita yang sangat singkat ini. Oke, nah saya akan mulai ya sesi kita dengan satu data yang saya pinjam dari guru saya, Pak Indrawan. Nah, beliau menunjukkan data ini ke kita waktu kita sedang belajar ya, tentang bagaimana menghadapi pandemi, spesialis sebagai seorang trainer. Nah, yang menarik adalah seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari data ya, dari data yang ada, bahwa dari McKinsey, mereka melakukan sebuah survei, dan surveinya itu ditujukan kepada orang-orang untuk mencari tahu apa respon mereka, apa yang kemudian berubah dalam habits mereka, dalam perilaku mereka ketika pandemi. Nah, jadi dari data-data yang ada dikumpulkan, ternyata ada hal yang menarik gitu. Ada yang dia langsung increase total banyak ketika sebelum pandemi, dan ketika pandemi langsung meningkat banyak. Apa itu yang pertama? Cooking at home. Ya, cooking at home. Jadi McKinsey itu meneliti ternyata apa? Sejak pandemi, orang-orang itu jadi rajin masak di rumah. Ya, gitu ya Bu Hani ya. Oka juga mungkin ya, Bu Fit juga ya. Teman-teman semua, ya. Ketika pandemi, akhirnya apa? Opsinya adalah kita jadi lebih sering masak di rumah dibandingkan kita beli di luar. Kenapa? Karena bisa jadi ada beberapa pertimbangan. Nah, yang kemudian, yang kedua, yang cukup meningkat signifikan itu adalah remote learning. Nah, ini yang jadi fokus kita. Bahwa McKinsey menemukan ketika terjadi pandemi, proses pembelajaran secara remote ya, secara jarak jauh, secara daring, itu meningkat drastis. Jadi, meningkat hingga 64% dibandingkan sebelumnya. Nah, dan ini tidak hanya dalam konteks learning ternyata. Ya, ketika misalnya kita lihat kantor-kantor itu ketika pandemi mulai memberlakukan yang namanya apa? Work from home, bekerja dari rumah. Maka bekerja dari rumah pun itu tidak terlepas dari apa? Proses remote ya. Bekerja dari jarak jauh. Nah, ini tentunya adalah data yang menarik. Artinya apa? Kita bisa membaca bahwa ke depan proses pembelajaran secara online, proses interaksi secara online, proses bekerja secara online itu akan secara masif menjadi sebuah kelaziman. Dan kita butuh well prepared terhadap hal itu. Kita jangan sampai kemudian ketika itu sudah terjadi, kita mesti menjadi orang yang kaget-kagetan. Kok orang ngajak meeting tapi apa? Yang dikirimkan alamatnya bukan alamat ketemuannya di mana, tapi alamat Zoom. Ya, itu yang akan terjadi di masa depan, dan kita sebagian dari kita sudah merasakan dan melakukan hal itu. Nah, data lainnya yang di-share itu adalah seperti ini ya, teman-teman semua ya. Jadi bagaimana pengguna remote learning ini ketika ditanya mereka akan melakukannya, ya. Tapi ketika COVID sudah selesai, apakah mereka tetap akan melakukannya? Nah, sebagian besar data yang diperoleh adalah seperti ini. Kalau untuk pembelajaran secara pribadi ya, khususnya misalnya untuk orang dewasa, rata-rata mengatakan bahwa mereka akan tetap pengen bagaimana ketika mau belajar sesuatu itu secara online itu. Ya, secara online. Karena mereka menganggap bahwa pembelajaran secara online itu pertama, lebih praktis gitu ya. Ya, saya ingat sekali itu ketika saya harus belajar sesuatu itu saya harus terbang. Ya, itu lumayan ketika harus naik pesawat dari Sulawesi ke Jakarta. Ya, belum lagi kemudian di sana kita harus
sewa hotel, belum lagi biaya konsumsi, biaya training dan sebagainya. Yang kadang-kadang ya saya pernah itu ikut satu training, ya biaya trainingnya nggak seberapa dibandingkan dengan biaya pesawat pulang-balik, kemudian sewa hotel dan sebagainya. Tapi itu adalah challenge yang harus kita terima saat itu. Nah, dibandingkan dengan sekarang itu sangat berbeda itu. Kita mau belajar apapun itu bisa lebih praktis, ya. Kita bisa belajar dari mana saja. Beberapa hari yang lalu saya belajar dari Jack Canfield. Kalau teman-teman semua pernah baca buku The Chicken Soup, nah maka Jack Canfield itu buka kelas secara online dan kita bisa belajar dari rumah. Kita bisa kemudian melihat bagaimana interaksi langsung, bagaimana bertanya jawab langsung dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah keuntungan. Jadi keuntungan pertama adalah kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja, bahkan dengan gaya apa saja, ya. Jadi waktu itu saya belajar dengan Jack Canfield itu sambil ada di meja makan karena posisinya lagi sedang sahur. Ya, jadi kameranya dimatikan ya sudah belajarnya sambil makan itu. Nah, dan itu nggak ada masalah. Yang kedua yang menarik lagi adalah kenapa orang kemudian tetap ingin belajar secara online karena selain mudah untuk dijangkau, harganya pun sangat terjangkau. Ya, sangat-sangat terjangkau. Rata-rata ketika saya lihat teman-teman trainer saya kemudian bikin ya pelatihan-pelatihan, perubahannya cukup signifikan itu. Bisa 10-20% dari publish rate ketika dilakukan secara apa? Offline. Ya tentu saja itu sesuatu jadi karena ketika kita bikin offline training ya kita harus prepare sewa ruangan, sewa hotel, ada tim yang banyak. Tapi ketika online training ya totally ya tidak banyak effort yang dikeluarkan. Nah, itu yang kemudian membuat proses pembelajaran menjadi lebih murah. Nah, jadi ini data-data awal yang menarik untuk kita simak ya, teman-teman semua terkait dengan bagaimana tren ke depan. Karena dampaknya apa? Dampak di dalam sebuah website disebutkan bahwa ada prediksi di masa depan pendidikan itu akan berubah total. Ya, kampus-kampus yang besar, mewah, megah itu nantinya tidak akan seramai ketika sebelum pandemi. Itu akan menjadi bisa jadi gedung-gedung yang ditinggalkan oleh penghuninya, bahkan mungkin menjadi museum ataupun sebatas perpustakaan. Kenapa? Karena ketika pandemi, proses pembelajaran di kampus-kampus besar pun itu sudah mulai ditransformasi dada. Contoh misalnya kampus dengan konsep online. Durasinya pun tidak panjang-panjang, hanya 3 bulan, hanya 6 bulan, dan sebagainya. Yale University pun seperti itu, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, di Indonesia pun ada beberapa kampus yang sudah mulai bagaimana proses belajarnya mereka gunakan secara online. Dan kita masih menunggu di tahun ajaran baru, apakah nanti mungkin akan ada kampus yang berani bahwa dia akan buka kelas di mana mahasiswa tidak harus ke kampus, tapi cukup belajar dari tempat masing-masing, dari daerah masing-masing, dan proses belajarnya akan secara online. Dan itu bisa jadi sesuatu yang sangat possible untuk terjadi. Nah, tren aktivitas online, baik untuk belajar, baik untuk bekerja, baik untuk jualan, itu sesuatu yang akan meningkat. Prediksinya akan meningkat setiap saat, akan terus berkembang. Nah, pertanyaannya simpel itu. Siap nggak kita untuk mengikuti perkembangannya? Nah, itu. Siap nggak kita untuk mengikuti perkembangannya? Boleh, coba teman-teman kasih komentar. Teman-teman siap nggak nanti? Karena kemudian aktivitas online, proses pembelajaran online akan kemudian terus berkembang, siap nggak kita untuk kemudian ikut serta di dalam proses perubahan yang ada itu? Jangan-jangan kita nggak siap itu. Harus siap. Siap, nggak siap, harus siap. Harus siap. Karena pengen tahu dulu siapa saja yang siap. Oke. Harus siap. Kenapa harus siap? Ya, harus siap. Karena ke depan pasti teknologi juga kan otomatis semakin berkembang. Semakin berkembang. Ya, jadi pasti pembelajaran daring online ini pasti ke depannya akan lebih berkembang lagi. Walaupun mungkin situasinya nanti akan kembali seperti normal, tapi kemungkinan
daring ini akan terus makin berkembang. Oke, terima kasih ya untuk komentarnya ya. Jadi betul sekali teman-teman semua, siap nggak siap kita harus siap. Karena inilah yang kemudian sedang terjadi saat ini. Kita nggak bisa lagi kemudian mempertanyakan, kenapa ini harus terjadi, kenapa terjadinya justru di zaman saya hidup. Tapi ya inilah, anggap saja merupakan paket dari sejarah kehidupan kita. Kita melewati berbagai macam masa, berbagai macam proses, berbagai macam kejadian, dan ya kita beruntung lahir dan kemudian hidup di masa yang menikmati ya bagaimana perubahan akibat pandemi ini terjadi. Baik, nah teman-teman saya ingin bahas sedikit dulu ya tentang jenis online learning. Jadi selama ini mungkin teman-teman sering mendengar itu ataupun melihat mondar-mandir di media online, di media sosial tentang berbagai macam proses pembelajaran secara online. Ada yang menyebut online seminar, ada yang menyebut training online training, dan ada online workshop. Nah, apa bedanya sebenarnya? Nah, jadi dari online seminar itu adalah menginformasikan ya sebuah hal atau menginspirasi hal-hal tertentu yang ingin disampaikan oleh pemateri kepada audiensnya. Itu yang disebut sebagai online seminar. Dan metode yang digunakan adalah speaking itu. Ya, si pemateri cara menyampaikan apa yang kemudian harus disampaikan. Nah, beda nih, fokusnya adalah training, goalnya adalah peserta itu harus terampil, karena training itu melatihkan sesuatu dari belum bisa menjadi bisa. Ya, kalau dari seminar sebatas apa? Tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi kalau online training adalah dari belum bisa menjadi bisa. Dan biasanya di dalam online training itu adalah banyak sesi interaktifnya, banyak sesi tanya jawabnya, banyak sesi diskusi maupun mungkin latihan bersamanya. Nah, beda lagi dengan online workshop. Kalau online workshop itu adalah satu proses pembelajaran, walaupun di secara online, goalnya adalah peserta itu harus menciptakan sesuatu, menghasilkan sebuah karya. Jadi contoh misalnya ada online workshop membuat proposal bisnis. Maka selesai dari workshop tersebut, proposalnya harus sudah jadi, harus sudah ada. Misalnya ada workshop menulis, maka setelah selesai dari workshop, harus sudah ada draft buku yang kemudian dia hasilkan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini sebagai pengetahuan saja bahwa di sesi ini kita melakukan sebuah online seminar. Walaupun sedikit-sedikit ya kita gunakan interaksi untuk kemudian mendapatkan hasil terbaik dari proses pembelajaran kita. Nah, teman-teman semua, kira-kira kalau saya tanya dari model online seminar, online training, online workshop, kira-kira mana yang lebih baik menurut teman-teman untuk proses pembelajaran kita? Ya. Ini basicnya, terus udah lebih spesifik lagi ke trainingnya, terus diolah lagi di workshop. Mungkin di workshop ya. Online training. Online training. Gitu. Oke, yang lainnya? Tiga-tiganya tergantung situasi dan kondisi. Tiga-tiganya tergantung situasi dan kondisi. Mungkin boleh diperinci lagi, Pak? Ya, misalnya memang ada suatu bahan yang hanya harus kita tidak menimbulkan debat, hanya penyampaian, ya otomatis kita pakai online seminar. Makanya ada yang harus dikasih tahu, yang cuma hanya dikasih tahu ya itu pakai online seminar. Tapi kalau memang harus ada hasil yang harus seperti praktek apa segala macam, baru kita gabungkan dengan online training. Iya, training dan workshop. Oke, good. Ya, betul sekali ya. Jadi, mana yang lebih baik ya? Tergantung dari kebutuhan. Tergantung dari kebutuhan. Kalau misalnya, kita hanya butuh pengetahuannya saja, maka ya kita cukup ikut online seminar. Tapi kalau butuh sampai kuasai skill-nya, ya kita butuh ikut trainingnya. Tapi kalau kita butuh sampai menghasilkan karya, kita butuh ikut sampai workshop-nya. Ya, jadi, itu gambarannya. Supaya teman-teman nanti kemudian di luar sana ketika ketemu ada seminar, ada training, ada workshop, bisa membedakan dari konteks ini itu. Nah, sekarang
saya mau tanya ke teman-teman semua, siapa yang saat ini jadi sering tampil depan kamera? Saya. Siapa? Guru dan dosen. Guru dan dosen jadi sering tampil. Siapa lagi selain guru dan dosen? Oke, boleh profesi apa saja yang akhirnya jadi sering tampil di depan kamera? Guru. Contohnya saya, sales. Sales ya, sales ya. Ketika kita mau jualan, ya selama ini ketika kita jualan kita bisa langsung ya. Ya, Face to cari face orang. itu, cari orang, ketemu orang, buat janji. Tapi sekarang dengan Belajar ngomong sama kamera. dengan COVID seperti saat ini, ya mau tidak mau ya kita jualannya, promosinya itu harus by online, ngomong sama kamera. Nah, teman-teman semua, betul sekali itu. Jadi kebutuhan untuk bisa berinteraksi secara online itu sangat-sangat masif adanya. Karena konteksnya akhirnya jadi macam-macam. Kita tahu misalnya mungkin di kantor sekarang beberapa kondisi ketika misalnya ingin rapat tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke kantor, ya sudah. Tinggal mungkin di WhatsApp saja ke grup, kita rapat hari ini jam sekian, ini linknya. Jadi sudah. Semuanya ngumpul di Zoom, semuanya ngumpul di Google Classroom dan sebagainya. Kemudian buat presentasi juga kita butuh bagaimana berhadapan dengan kamera. Diskusi ya untuk kerja. Nah, anak saya ketika dia harus kerjakan PR, itu dia kerjakan PR sambil itu. Sambil online, sambil Zoom cuma dengan teman-teman. Iya, betul itu. Iya, betul itu. Kerjakan sambil tanya-tanya. Kayak orang lagi di mana? Suara saya feedback ya? Halo? Ya, coach. Feedback ya. Dari audiens kayak. Dari audiens. Coba teman-teman mungkin bisa di-mute dulu. Khawatirnya muncul dari... Halo? Ini sekarang sudah? Aman. Oke, thank you ya. Nah, jadi itu kerja kita sudah online ya. Itu saya cerita ke anak saya. Jadi ketika dia mau kerja PR itu ya dia langsung buka aplikasi Zoom. Ya persis kayak misalnya mungkin lagi ngumpul di mana itu, ngobrol itu. Ya, kadang-kadang ya masih ada juga sih rasa aneh. Ini anak ngomong sendiri itu. Ya, tapi itu adalah realitanya itu. Nah, kita lihat sekarang promosi ya. Promosi banyak teman-teman kita akhirnya karena toko harus dibuka dengan keterbatasan, ya mulailah muncul ide-ide. Oke, mereka mempromosikan di portal secara live FB produk-produknya. Dan itu juga mau tidak mau harus berhadapan dengan kamera ya. Kemudian buat jualan. Bahkan yang barusan saja saya melihat di timeline Facebook itu banyak keluarga-keluarga besar yang itu bikin halal bihalal via Zoom. Ya, ada nggak di sini teman-teman semua ya? Iya. Oke, karena nggak boleh saling berkunjung, ya kita bikin halal bihalal lah, ketemuan sesama keluarga via Zoom. Dan mau tidak mau ini akhirnya membuat kita harus tampil di depan kamera. Nah, kita akan masuk ya teman-teman semua tentang bagaimana kita bisa lebih pede bicara di depan kamera. Jadi, nah saya mau tanya dulu ke teman-teman. Kalau misalnya saya tanya, percaya diri itu menurut teman-teman apa sih? Nah, atau apa yang kita anggap, oh itu sebagai bentuk dari percaya diri? Boleh, silakan share. Akibat mungkin ya. Gimana, Bu? Jadi percaya diri itu timbul karena sebab akibat. Jadi ketika kita siap dengan sesuatu, itu bisa jadi kita percaya diri gitu. Tapi kalau kitanya banyak malesnya, banyak mengesampingkan banyak hal yang antar aja belajarnya, antar aja ininya gitu. Kita nggak well prepare. Itu efeknya ke percaya diri. Jadi percaya diri itu sebab akibat kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan kita udah well prepare, percaya dirinya insya Allah timbul dengan sendirinya. Timbul dengan sendirinya ketika kita sudah well prepare ya terhadap apa yang mau kita hadapi. Oke, boleh yang lainnya mungkin ada pendapat? Saya coach. Silakan. Kalau saya sih percaya diri itu menurut saya ya kemampuan untuk beradaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi. Iya. Misalnya seperti yang pernah coach bilang kemarin-kemarin bahwa
Percaya diri itu adalah harga diri kita, di mana kita bisa mengontrol sendiri tingkat kepercayaan diri kita dengan mengurangi durasi nervous. Oke. Mungkin seperti itu. Jadi kemampuan kita ya untuk segera beradaptasi ya di situasi yang ada. Boleh yang lainnya silakan. Oke, yang mau sampaikan langsung boleh, yang kemudian pengen lewat chat juga boleh. Ini dari Ibu Rizka Mahmud. Oh tadi ya feedback ya. Oh dari Ibu Sakinah. PD itu berani tampil menurut saya. Boleh. Yang lainnya mungkin silakan. Saya percaya diri itu Ya, pada Pak saat Mulat. kita menghargai diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita sudah menghargai, otomatis PD itu muncul sendiri. Tapi kalaupun kita tidak menghargai diri kita, misalnya dari penampilan, dari apa, kadang-kadang ya percaya diri juga akan mengikuti ke situ. Gitu ya, kalau kita menghargai diri kita jadi lebih pede ya. Tapi kalau kita menganggap remeh diri kita, ya bisa jadi itu yang kemudian akhirnya memunculkan kita jadi nggak pede ya. Oke, nice tuh. Oke, silakan yang lainnya boleh. Oke. Dari siapa mungkin punya pendapat? Pak Ofyan, Pak Ardian, ataupun teman-teman yang lainnya? Nah, saya lihat teman-teman di sini ada banyak juga ya. Ada yang lainnya mungkin punya pendapat lain? Oh, ada baby ya. Nah, baik teman-teman semua, apa itu percaya diri? Kalau percaya diri, ya saya beri definisi ya secara singkat, yaitu adalah keyakinan kita atas kemampuan yang kita miliki dalam melakukan sesuatu. Jadi, di sini percaya diri itu betul, kata Ibu Hani, bahwa sebab akibat. Ya, jadi yang pertama adalah ada keyakinan dulu di dalam diri kita, ya termasuk misalnya mungkin yang disampaikan oleh Pak Mula tadi bahwa kita yakin, kita respect, kita menghormati diri kita, tapi di sisi lain ada kemampuan juga, karena nanti seperti ini teman-teman semua. Nah, kita harus bisa membedakan antara confidence dan competence. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Confidence itu adalah kepercayaan diri kita, keyakinan kita terhadap diri kita. Tapi kompetensi itu adalah keterampilan dan kemampuan kita. Nah, seringkali dua hal ini itu tidak bersamaan. Nah, tapi saya mau tanya dulu. Kira-kira menurut teman-teman dalam hidup ini, mana yang lebih penting? Orang itu punya confidence, kepercayaan diri, atau punya kompetensi, keterampilan, keahlian? Kalau saya sih percaya diri dulu. Oke. Karena keterampilan kan bisa dilatih. Keterampilan bisa dilatih. Jadi yang penting orang pede. Kalau saya coach, ya silakan. Keterampilan dulu. Keterampilan dulu ya. Kalau kita sudah memiliki keterampilan, pasti kita sudah percaya diri. Oke, kalau punya keterampilan pasti percaya diri ya. Boleh, yang lainnya silakan. Kasih komentar. Bu Siti, punya kompetensi dulu, Coach. Kalau sudah kompeten, dia bisa lebih pede. Iya, setuju sama Bu Siti. Oke. Yang lainnya silakan, kompetensi dulu. Oh, oke, Ibu Mera kompetensi dulu. Ibu Indra, kompetensi ya. Kompetensi dulu, baru confidence ngikut. Ya, oke. Yang lainnya mungkin kompetensi akan memunculkan PD. Nah, ini yang menarik. Nah, kalau saya tanya sekarang, bisa nggak ada orang yang dia confidence tapi tidak kompeten? Banyak. Banyak, Bu Ani. Contohnya gimana misalnya? Mungkin teman-teman pernah mungkin menemukan? Ya itu yang kita sering bilang bahasa kita mungkin over pede ya. Jadi dianya kepedean gitu. Padahal secara kompetensinya dia sebenarnya nggak standar gitu. Tapi dianya pede-pede aja gitu. Pede-pede saja ya. Oke. Jadi orangnya confident, sangat-sangat pede, sangat-sangat yakin dengan dirinya. Very, very respect pada apa yang dia punya. Tapi kompetensinya kurang gitu. Nah, orang dengan kondisi seperti ini, itu biasanya kalau kita lihat di sekitar akan memunculkan apa? Sikap apa? Mungkin diremehkan ya. Kelihatan sombong. Bikin bete gitu ya.
Dan akhirnya nggak dapat respect. Iya. Jadi kadang-kadang yang muncul ada arogan ya. Arogan itu. Iya, Oh, benar. saya bisa, saya Sok mampu tahu. itu. Sok tahu Benar, itu. Sota. Sota ya. Nah, itu adalah satu kondisi. Berarti apa? Kalau kita sekedar confidence saja tanpa kompetens, itu adalah hal yang kurang pas gitu. Ya. Atau sebaliknya, saya tanya ke teman-teman, pernah nggak teman-teman sebenarnya kompeten, tapi nggak confidence? Ya pernah Atau punya sering. teman? Banyak ya, Coach. Banyak ya? Banyak ya? Banyak. Diri sendiri juga pernah mengalami, Coach. Oke. Cuma tidak percaya diri saja gitu. Yes. Nah, kebanyakan dari kita adalah seperti itu yang ada itu. Kalau saya percaya sih teman-teman di sini orang-orang baik semua ya. Bukan tipikal yang confidence ya without competence, tapi mungkin masuk kategori yang mana ini? Ya, yang competence tapi kadang-kadang ada momen-momen itu nggak confidence tuh. Nah, dia apa yang terjadi kalau competence without confidence? Ya, potensi kita, kemampuan kita, segala hal yang kemudian kita kuasai, kita bisa, kita mampu, jadi tidak ada artinya. Ibaratnya apa? Seorang atlet yang dia sudah berlatih sekian lama, tapi hanya karena kemudian dia melihat sosok lawannya yang kemudian di dalam kepalanya dia biarkan pikiran negatif muncul dan merasa terintimidasi, dia jadi nggak kompetens. Ya. Jadi saya dapat beberapa kisah dari beberapa siswa waktu itu dilatih ya oleh tim Olimpiade kita untuk kemudian bertanding di ajang nasional. Nah, secara kemampuan, saya meyakini kemampuan anak-anak ini, karena ketika kita kemudian drill, kita latih, mereka kemudian bertanding secara nasional, itu ketemu lawan yang kacamata tebal itu bikin stres tuh. Lawan kita itu coach, itu matanya kecil-kecil itu, itu bikin stres katanya. Ya, jadi ada asumsi-asumsi yang kemudian menjebak yang akhirnya sebenarnya membuat potensi yang ada di dalam diri mereka itu jadi tidak bisa keluar karena tadi itu tidak confidence ya. Nah, sehingga apa teman-teman semua di sini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat bahwa dalam hidup ini sangat penting kita itu untuk menyeimbangkan antara kompetensi yang kita punya dan confidence kita. Ya, betul. Boleh kita bangun dulu confidence kita sehingga apa? Kita kemudian mendevelop diri kita untuk punya berbagai macam kompetensi. Atau sebaliknya, misalnya kita latih dulu diri kita untuk punya satu kompetensi sehingga membuat kita confidence. Tapi yang utama adalah bagaimana kita mengkondisikan di saat kita butuhkan kompetensi dan confidence ini jadi sesuatu yang klop, yang sejalan bersamaan. Karena itu yang kemudian akan menjadi kunci bagaimana pencapaian-pencapaian kita ke depan, ya. Seperti itu. Nah, jadi sepakat teman-teman bahwa confidence itu adalah keyakinan kita terhadap kemampuan diri. Artinya apa? Kita yakin akan diri kita dan kita yakin atas kemampuan kita. Maka itu yang akan melahirkan confidence kita. Nah, sekarang kita bahas itu kaitannya dengan confidence di depan kamera. Karena ini yang menjadi topik utama kita. Nah, apa sih sebenarnya membuat orang tidak confidence di depan kamera? Karena kadang-kadang begini, misalnya, anggap saja kita ambil beberapa skenario ya. Kita adalah bagian dari sebuah tim yang kemudian diberikan amanah untuk mengerjakan sebuah bagian dari sebuah project. Gitu. Nah, ketika kemudian dalam sebuah rapat, dalam sebuah diskusi, dalam sebuah pemaparan, kita diminta berbicara. Nah, kadang-kadang apa? Kita merasa tidak pede untuk tampil, untuk menyampaikan pendapat. Padahal, secara kompetensi, totally kita lah orang yang sangat kompeten dalam hal itu di antara orang-orang yang ada. Karena kita lah yang kemudian secara spesifik bertugas mengerjakan hal itu. Tapi, apa yang kemudian membuat kita akhirnya tidak pede untuk tampil dan berbicara? Atau misalnya, contoh, dalam konteks kita ingin menawarkan sebuah produk, ingin menawarkan sebuah jasa kita. Kita butuh untuk kemudian mempresentasikan di hadapan klien, di hadapan prospek. Nah, ketika kita harus mempresentasikan hal itu di hadapan klien dan prospek, kadangkala suka ada pikiran yang membuat kita akhirnya apa? Nggak mau untuk kemudian berbicara,
jadi takut untuk tampil, atau bahkan bisa jadi apa? Membuat kita akhirnya do nothing karena pikiran-pikiran tadi. Nah, pertanyaannya, hal apa yang terjadi di dalam pikiran kita sehingga membuat kita akhirnya jadi tidak pede? Nah, yang pertama, ternyata kalau kita ingin kemudian bisa menjadi orang yang pede saat berbicara di depan kamera, kita itu harus bisa mengalahkan dulu musuh utama kita. Siapa itu? Si tukang kritik. Ya, si tukang kritik. Nah, sadar atau tidak, suka atau tidak, kadang-kadang di dalam diri kita itu ada si tukang kritik yang senantiasa apa? Mengomentari apapun tentang diri kita, apapun yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita kerjakan. Yang itu akhirnya karena pikiran-pikiran itu muncul, membuat kita apa? Action kita nggak ada itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan bagaimana ya ilmu tentang perilaku, ya, apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan mempengaruhi tindakan kita. Nah, sekarang si tukang kritik itu menyerang di mana? Di pikiran itu, ya. Dia mempengaruhi pikiran kita sehingga kemudian apa? Membuat apa yang kita rasakan itu sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Dan akhirnya apa yang kita lakukan pun sejalan dengan yang kita rasakan tadi. Ya karena kritikan itu perasaan negatif. Dan coba, teman-teman coba semua gali ke dalam diri sendiri. Ada nggak ketika teman-teman mau tampil dan berbicara, berhadapan dengan kamera, kritikan dari si tukang kritik yang muncul? Nah, kira-kira, kalaupun ada, biasanya itu dalam bentuk kalimat apa? Kata-katanya seperti apa? Nah, boleh, kalau ada yang mau sharing, boleh. Silakan. Misalnya. Kalau saya, Ya, boleh, silakan. tidak ada manusia yang sempurna. Oh, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi, yang Ibu lakukan apa? Ya, percaya diri aja. Percaya diri saja ya. Berarti Ibu tidak punya si tukang kritik, atau si tukang kritiknya Ibu lagi tidur, yang ada si pemandu sorak. Ayo, ayo, ayo. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, mau bicara saja gitu ya. Nah, itu keren itu. Nah, betul teman-teman semua, bahwa seringkali kadang-kadang kalau kita tidak secara sadar, ada tukang kritik yang itu yang kemudian membuat akhirnya kita tidak pede untuk tampil, tidak pede berhadapan di depan kamera itu. Misalnya kritikan seperti ini, kamu itu nggak akan didengar, gitu, ya. Nah, itu kritikan itu. Ataupun misalnya apa yang kamu sampaikan itu receh, gitu, ya. Atau misalnya itu hal yang buang-buang waktu itu. Nggak ada untungnya kamu menyampaikan hal itu. Nah, jadi itu kritikan-kritikan. Atau misalnya, kritikan, nanti kalau misalnya kamu bicara apa yang akan kemudian orang katakan terhadap diri kamu. Nah, itu adalah kritikan. Nah, caranya kita bagaimana ketika tanpa sadar ada kritikan yang muncul di dalam diri kita. Nah, atau misalnya contoh, sok cantik ya. Itu kadang-kadang kalimatnya pujian, tapi itu ya agak-agak gimana gitu. Sok cantik gitu ya. Nah, jadi itu yang biasanya muncul itu. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita menyikapi hal ini? Nah, tipsnya adalah seperti ini teman-teman ya. Ketika sikap kritik muncul, maka teman-teman harus secara sadar bagaimana merespon kritikan-kritikan itu dengan mereframe, mengubah makna, arti dari kritikan yang ada ke hal yang lebih memberdayakan. Kedengaran sekarang? Noise, coach, noise. Noise ya tadi. Tadi noise ya. Kalau sekarang Bu? Dikit. Sekarang jernih, ya. Oh, jernih ya. Thank you. Nah, jadi kita ubah bagaimana? Karena apa? Kritikan ini seringkali apa? Hal-hal yang dia sifatnya tidak memberdayakan, membuat kita lemah, membuat kita akhirnya tidak berdaya. Nah, ketika itu muncul, langsung kita ubah dengan mereframe, mengubah makna itu menjadi sebuah hal yang lebih memberdayakan. Contoh, misalnya ketika ada kritikan di dalam diri kita, kamu itu sok tahu. Kita ubah kalimat dari sok tahu itu kemudian menjadi sesuatu yang lebih memberdayakan.
Bukan sok tahu, tapi ini penting untuk disampaikan. Karena belum ada yang bahas misalnya. Ih, kamu itu sok cantik. Ya, alhamdulillah, gitu kan. Ya, artinya apa? Bisa tampil secara maksimal atau apalah. Ya, jadi prinsipnya adalah di reframe ya, di reframe teman-teman ya. Diubah maknanya menjadi sesuatu yang lebih berdaya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi mulai dari sekarang ketika mau tampil, apapun kritikan-kritikan yang muncul itu langsung ditanggapi dengan cara yang lebih positif lagi itu. Pertanyakan kritikan itu. Benar nggak sih seperti itu? Kalau nggak benar ya sudah itu. Lanjutkan saja. Ataupun misalnya ketika kritikan itu muncul, kita ubah maknanya menjadi lebih positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Tipsnya bagaimana kita untuk bisa pede berbicara depan umum. Nah, kita butuh kenali apa yang membuat kita tidak nyaman di depan kamera. Nah, kira-kira apa yang membuat kita tidak nyaman di depan kamera? Karena ini yang kemudian yang kalau kita tahu, kita akan bisa ubah. Ingat, sesuatu yang bisa kita ukur, sesuatu yang bisa kita kenalilah yang kemudian kita bisa ubah, kita hadapi. Ya, COVID itu sesuatu yang agak susah karena nggak kelihatan. Ya, tapi ya kita bisa ukur adalah orang yang kena. Nah, tapi untuk hal ini ya, bagaimana agar kita confidence di depan kamera ya, kita butuh identifikasi. Kita kenali apa yang kira-kira membuat kita tidak nyaman di depan kamera. Misalnya contoh, saya jadi nggak nyaman di depan kamera, kenapa? Karena kelihatan misalnya saya kurang, apa ya, kurang segar. Kurang langsing. Kalau kurang segar, ya sudah. Ya kita misalnya mungkin sebelum tampil, cuci muka dulu, itu ya, cuci muka dulu. Ya. Jadi cuci muka dulu, bersih dulu. Nggak sampai oplas lah. Ya. Tahu nggak teman-teman semua, itu setiap kali saya mau bikin live seperti ini, saya kamar mandi dulu, pakai sabun pencuci muka itu kan. Ya, kenapa? Karena saya tahu itu. Hal yang membuat saya tidak nyaman, salah satunya adalah ketika wajah mulai berminyak gitu. Nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi kenali apa yang kemudian membuat kita tidak nyaman. Misalnya, kenali yang membuat saya tidak nyaman, misalnya mungkin, apa lagi ya kira-kira? Teman-teman ada nggak? Size. Kalau ibu-ibu kan mak-mak nih lebih ke size ya. Takut. Ya, lebih kok ke di size. frame tuh kelihatannya lebih besar gitu. Benar, Ibu, benar. Aslinya nggak segede itu loh. Ya, benar. Kamera aja merusak semuanya. Benar. Yes. Nah, ketika tahu kemudian, saya jadi tidak nyaman kemudian di depan kamera karena faktor size. Maka segera, karena kita tahu kita tidak nyamannya karena faktor size tadi, yang kita butuh lakukan apa itu? Reframing langsung, Bu. Wah ini betul. Nah itu sebenarnya karena efek kamera. Dan memang ternyata beberapa teman bilang bahwa ketika kita di depan kamera laptop ataupun HP itu memang ada perubahan. Ya, tidak seperti kemudian kita di depan kamera DSLR dan sebagainya. Jadi itu yang disebutkan. Nah, jadi karena kita sudah tahu apa yang membuat kita tidak nyaman, ya kita punya cara itu. Misalnya kita reframing. Oh ternyata ya memang itu dampak dari kamera. Atau kedua misalnya kita beri makna. That's okay. Nggak apa-apa misalnya saya seperti ini. Tapi isinya dong. Idenya dong. Nggak apa-apa. Misalnya mungkin suara saya cempreng seperti ini. Tapi apa? Omsetnya dong. Misalnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kenali apa yang membuat Anda tidak nyaman. Anggaplah misalnya Anda tidak nyaman dengan cara Anda berbicara. Maka karena tahu bahwa tidak nyaman dengan cara Anda berbicara, Anda cari cara, Anda cari kursus, Anda cari tutorial tuh banyak di YouTube bagaimana cara agar kemudian Anda nyaman saat bersuara. Nah, ya, jadi benar, Coach, cempreng. Betul. Ya benar. Saya pun sekarang itu masih belajar loh, Bu. Ya, Ibu coba nanti cari di YouTube ya. Iya, maaf, Coach, saya sekarang saya saking takutnya ngajar karena suara saya cempreng, saya pakai alat ini loh buat biar bisa suaranya. Nah, itu adalah sebagian dari strategi kan? Ya, kita tahu apa yang membuat kita tidak nyaman, berarti ya sudah kita well prepare saja itu. Kemudian dengan menyiapkan perangkat yang kemudian bisa membuat kita akhirnya bisa lebih optimal di saat tampil.
Nah, jadi prinsipnya itu, kenali apa yang membuat kita tidak nyaman, dan carikan solusi. Cari cara untuk bagaimana kita bisa mengatasi hal itu. Misalnya, oke, saya nggak pengen ketika saya tampil, ataupun yang bikin tidak nyaman itu apa? Tampilan saya jadi kayak gelap gitu. Nah, berarti apa yang butuh kita lakukan? Ya, kita butuh ketika misalnya di depan kamera, kita tambahkan lighting gitu. Nah, jadi contoh misalnya, ada beberapa teman ya sudah pakai lighting, atau misalnya mungkin, nah ini beberapa tips saja ya, kayak saya lihat ada beberapa teman, Ibu Fit, Ibu Fit Vivianti, itu kan posisinya jadi gelap karena Ibu membelakangi cahaya. Ya, jadi kalau misalnya ingin kemudian bisa optimal, maka ketika kita berbicara, upayakan di depan kita itu jendela, ya. Jadi cahaya masuk, dan itu justru memberikan kita apa? Cahaya yang alami yang kemudian menunjang untuk kita kemudian lebih terlihat baik gitu, seperti itu ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, coba mungkin Ibu Vivianti ya putar. Nah, tapi nanti juga tetap harus ini ya, harus memperhatikan ya. Jangan sampai pas dibalik di belakang itu ada pintu, ada gantungan baju semua, kan jadi malah nggak bagus lagi tuh. Ya, jadi saya pernah diceritain oleh seorang teman seperti itu ya, dia ikut pelatihan dari India sana, pematerinya itu bikin kelasnya di kamar. Nah, ketika ngajar, background-nya itu adalah pintu kamar dan berbagai macam gantungannya. Jadi bukan pagar fokus. Itu ya, Coach? Ya? Belakangnya ada pagar yang itu, yang Coach pernah datengin itu, ada pagar apa gitu di belakang? Bukan. Iya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kenali apa yang membuat Anda tidak nyaman, dan kemudian cari tahu bagaimana mengatasi hal itu. Ya, jadi kalau hal-hal yang sifatnya teknis, berarti apa? Yang kita butuh perbaiki adalah hal teknisnya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan skill, nah maka kita cari tahu bagaimana cara meningkatkan skillnya. Kalau misalnya itu hal yang berkaitan dengan sesuatu, kayaknya kalau mau diubah itu juga sepertinya agak berat gitu. Ya, jadi ya misalnya mungkin tinggal kita reframing saja. Ya, jadi misalnya mungkin kalau tadi ya, Bu Ani, masalah size kan nggak bisa dong 1 hari 2 hari itu langsung diubah itu ya. Kita reframing saja, oke. Kita tidak fokuskan itu menjadi sebuah masalah bagi kita, tapi kita fokuskan, konten apa yang kita bisa berikan, manfaat apa yang kita bisa share kepada orang lain, sehingga kita bisa punya makna buat mereka. Karena, kembali lagi, saya sering itu di kelas public speaking, senantiasa mengingatkan teman-teman, bahwa dalam sebuah proses komunikasi, public speaking untuk tujuan apapun, kuncinya adalah pesan itu sampai. Dan kuncinya adalah bagaimana kita berbicara itu untuk audiens, bukan diri kita. Sehingga apapun terkait dengan diri kita, itu harusnya kita abaikan. Ya, karena utamanya adalah audiens. Apa yang mau saya sampaikan, pesan saya sampai, kemudian niat saya sampai, itu yang utama. Nah, masalah misalnya kadang-kadang apa? Dialek gitu kan. Kita ngerasa, wah kalau saya bicara nanti ketahuan dong, saya orang mana itu ya. Orang dari Sumatera, orang dari Sulawesi, orang dari Papua, orang dari Kalimantan. Nah, itu tidak menjadi masalah. Kita banyak kok contoh ya, teman-teman semua, tokoh nasional yang walaupun sampai kemudian punya karir setinggi apapun, itu tidak mengubah cara dia berbicara. Ya, presiden kita seperti Pak Jokowi sekarang ya, apakah ketika kemudian jadi presiden cara bicaranya sudah seperti kayak orang Jakarta, karena ya harus stay di Jakarta, bicara dengan EYD, ejaan yang disempurnakan? Enggak ya, tetap dengan gaya beliau. Pak JK, lebih cepat, lebih baik, gitu ya. Ya tetap dengan gayanya. Jadi tidak jadi masalah sebenarnya dialek kita. Tidak jadi masalah sebenarnya mungkin bagaimana penampilan kita. Yang utama adalah audiens. Itu yang menjadi dasar lah. Nah, kalau kita kemudian bisa improve ke hal itu, lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga, ini tips yang ketiga. Teman-teman, ketika mau pede untuk tampil berbicara depan umum, harus bisa menjadi penyemangat diri. Jangan jadi tukang kritik gitu ya. Ya. Tahu nggak teman-teman apa yang saya lakukan ketika sebelum tampil? Saya loncat-loncat dulu. Yes, yes, yes. Menyemangati diri dulu. Supaya apa? Ketika berbicara, bisa semangat seperti ini tuh. Ya, aslinya kalau misalnya saya nggak lakukan itu, ya loyo juga itu kan. Ya, apalagi kita kan lagi sawal ini kan. Ya, di awal-awal saya ya kondisi itu ya mempengaruhi. Tapi karena kita kemudian program di dalam pikiran bahwa, saya ingin berbagi dengan teman-teman semua, dan saya merasa bahwa
apa yang saya bagikan itu akan jauh lebih kena ketika saya bersemangat dibandingkan ketika saya loyo. Ya, mungkin kalau saya loyo dari tadi ya teman-teman, bisa jadi tinggal siapa yang hadir ya. Saya nggak tahu siapa yang mau ikhlas untuk menemani saya yang loyo ini. Sudah out gitu ya. Ya, jadi ya sudah, saya kemudian install pikiran positif di dalam diri saya loncat-loncat, saya semangati diri saya, akhirnya apa? Jadilah lebih pede untuk di depan kamera. Jadi teman-teman bisa gunakan itu juga. Jadi jadilah penyemangat diri. Ayo, bisa, kamu bisa, pasti bisa. Ayo, lakukan, maka hasilnya pasti akan bagus dan sebagainya. Jadi hal itu ya teman-teman yang bisa dilakukan, dan penting untuk yang terakhir itu adalah sebelum kita tampil, kita nyalakan tombol PD. Nah, saya mau ajarkan teman-teman semua teknik NLP di dalam bagaimana kita menginstal diri kita untuk bisa PD. Nah, teknik ini sederhananya seperti ini. Di dalam diri kita itu ada yang namanya anchor ya. Kita itu punya anchor. Anchor itu adalah saklar ya. Jadi seperti ini. Kalau saya misalnya tanya ke teman-teman, teman-teman pernah nggak misalnya makan mangga? Ya, makan mangga pernah ya? Pernah. Mangga, oke, mangga apapun itu. Misalnya, suatu ketika ada saudara yang antar ke rumah mangga, sekarung, wah, lagi panen raya. Kemudian mangga tersebut teman-teman ambil satu buah, bawa ke dapur, kemudian cari pisau, kupas mangganya. Ketika mangga tersebut dikupas, oh ternyata agak keras, karena mangganya apa? Masih muda. Masih muda, yang masih mengkal. Mentah. Masih mentah. Ya, tapi kan mubazir ya kalau dibuang. Lanjut aja lah. Dikupas, kemudian setelah dikupas, dipotong-potong. Ya. Nah, mangga muda, mangga mengkal, itu kalau kita kupas, dagingnya warna apa, teman-teman? Putih. Agak putih ya. Agak kekuningan. Agak kekuningan ya. Ada hijau-hijau sedikit ya. Ya, kemudian kita ambil, kemudian kita gigit. Nah, cuman kadang-kadang ya, ada yang suka mungkin di sini. Kalau makan mangga muda, enaknya di apa? Dicocol ya. Kasih apa? Kasih apa kira-kira? Ada yang suka garam sama cabai. Oke, ambil garam. Saya sudah membayangkan mangga mudanya, pakai cocol udah. Ya, ambil garam, ambil cabai ya, potong-potong. Ada yang mungkin pakai kecap ya. Iya. Ada yang sambil begini, saya lihat di layar. Nggak apa-apa ya. Nah, ini perumpamaan saja. Jadi dicocol pakai kecap, pakai cabai, pas dicocol, kecapnya netes, biji cabainya nempel. Wah, kita gigit tuh. Nah, teman-teman semua, ketika saya cerita tentang mangga, ada yang nggak tadi itu? Di sini coach ngiler. Bereaksi. Langsung ngiler ya, Ibu Mina langsung garuk-garuk. Oke. Jadi pengen bikin mangga cocol. Iya, masalahnya lagi musim mangga nggak sekarang gitu ya? Jadi masalah ya. Nggak. Nah, jadi itu contoh anchor ya, itu contoh jangkar, bahwa di dalam diri kita itu ada jangkar-jangkar, ada sesuatu yang kalau itu kita trigger, akan memunculkan emosi tertentu. Jadi kalau kita kebayangnya mangga muda, mengkal, ya biasanya apa? Liurnya langsung muncul. Nah, jadi anchor ini pun kita bisa terapkan pada bagaimana kita memunculkan PD. Nah, saya akan latih ya teman-teman, mungkin singkat saja. Ops, kita tinggal punya 3 menit. Ya. Kita latihan dulu ya. Jadi seperti ini. Caranya bagaimana? Teman-teman, jadi untuk bisa secara cepat tampil PD di depan kamera, teman-teman harus membuat tombol PD namanya. Jadi tombol PD itu seperti ini. Caranya adalah teman-teman bayangkan satu momen di mana teman-teman merasa PD, sangat-sangat PD. Oke, coba sekarang bayangkan satu momen di mana teman-teman merasa sangat-sangat percaya diri. Bayangkan masing-masing. Kalau sudah, sekarang buat perasaan PD itu menjadi 2 kali lebih kuat. Oke, tarik nafas yang dalam, rasanya 2 kali lebih pede ya, 2 kali lebih pede. Oke, kemudian 10 kali lebih pede, ya 10 kali lebih pede. Nah, kalau sudah, kemudian sekarang pertemukan antara ibu jari dan jari kelingking seperti ini. Nah, rasakan pede tadi, kemudian lepas. Oke, nah
Kita posisikan netral lagi. Sekarang kita ulangi lagi ya. Jadi, pikirkan momen di mana teman-teman merasa sangat pede, misalnya pede saat jualan, pede saat presentasi, pede saat ngajar, pede saat ketemu orang. Buat perasaan itu jadi 2 kali lebih kuat. Semakin jelas, 10 kali lebih kuat. Kemudian pertemukan ibu jari dan jari manisnya. Oke, nah sekarang ini memang rasanya aneh apa sih coach? Coba nanti ya. Saya ingin teman-teman nanti akan praktek ya setelah ini ya. Saat momen teman-teman akan kemudian harus berhadapan dengan kamera, misalnya mau rapat, mau presentasi, mau diskusi, mau meeting, mau jualan, mau promosi, mau kuliah misalnya. Nah ini oke, setelah depan kamera, sebelum kamera di-on kan, ya jadi tekan dulu tombolnya, nyalakan dulu tombol PD-nya. Sambil bayangkan perasaan PD tadi. Nah, kalau perlu, oke, sambil senyum dulu di depan kamera. Ya, sampai kemudian, oke, kita sudah tune in, sudah hadir ya, sudah kerasukan juga bukan kerasukan gitu. Setelah kemudian kita tampil dan berbicara ya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman semua itu ya beberapa tips bagaimana kita confidence di depan kamera. Yang pertama adalah kalah si pembisik, langsung kemudian kita koreksi, kita kemudian reframe apa yang disampaikan atau ya abaikanlah. Ya, karena apa? Pasti dari setiap apa yang mau kita lakukan ada niatan baik. Jadi jangan sampai kritikan itu kemudian membatasi ataupun menghalangi niat baik kita itu. Kemudian yang kedua adalah kenali apa yang membuat kita tidak nyaman ya. Apa yang membuat kita tidak nyaman, kenali. Kalau itu sifatnya teknis, saya tidak nyaman itu. Kemudian kenapa? Karena wah, kalau saya bicara depan kamera agak buram. Nah, mungkin ya sel laptopnya diganti seluruhnya atau handphonenya diganti. Nah, cari kamera yang lebih bagus. Atau mungkin masalahnya sebenarnya bukan di kamera, masalah pencahayaan. Karena memang laptop atau handphone itu ya kelemahannya adalah di itu. Di mana? Di kamera, di cahaya ya. Cahaya. Jadi kalau yang penting cahayanya bagus, cahayanya banyak, dia bisa memberikan dampak yang bagus. Nah, kalau misalnya masalahnya dalam hal-hal yang sifatnya bukan teknis ya, tapi hal ke diri kita, hal yang berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, ya kita cari butuh belajar bagaimana olah, butuh belajar kemudian mungkin bahasa tubuh dan sebagainya. Ya, kalau misalnya hal yang membuat kita tidak nyaman itu adalah hal-hal yang sifatnya sesuatu yang tidak bisa kita ubah, ya kita reframing. Ya, itu prinsipnya seperti itu. Kemudian yang utama ini, jadi penyemangat diri ya, Hanya kita yang bisa menyemangati diri kita. Hanya kita yang bisa kemudian membuat diri kita berharga dan bermakna. Maka jadilah teman bagi diri kita sendiri dengan terus menyemangati untuk berbuat baik, terus untuk bertumbuh, terus untuk belajar. Dan ketika mau tampil, nyalakan tombol PD. Mana tombol PD-nya mana? Coba saya pengen lihat semuanya. Digerakkan semuanya. Ya. Oke, ya nyalakan tombol PD. Itu akan sangat-sangat membantu teman-teman ya semua ya. Oke, nah sip. Kita sudah lewat 2 menit, tapi nggak apa-apa ya. Ada hal-hal yang kemudian ingin saya sampaikan. Nah, sekarang apa selanjutnya? Kita sudah PD, tapi kembali lagi, PD itu kan bukan akhir dari segalanya. Itu baru awal ya. Kita harus lengkapi diri kita dengan kompetensi itu. Nah, jadi ya saya sarankan teman-teman untuk ya sekarang ketika sudah bisa PD, untuk tampil, mulai memikirkan, kalau saya mau tampil, mau berbicara, maka apa yang akan saya bahas? Dan bagaimana cara saya menyiapkan bahan materi untuk saya bahas? Serta bagaimana agar kemudian saya bisa tampil membahas apa yang mau saya bahas itu dengan nyaman, dengan meyakinkan, dengan baik. Nah, jadi ini yang butuh kemudian dipikirkan untuk ditumbuh kembangkan. Terus bagaimana
agar kemudian kita bisa optimal di dalam menggunakan gadget. Bagaimana pengaturan cahaya dan sebagainya, bagaimana kemudian kita bisa membantu untuk mengoptimalkan perangkat-perangkat yang ada, itu juga adalah hal yang harus kita pelajari. Nah, mungkin ini sebatas informasi ya buat teman-teman semua. Jadi, itu hal-hal yang butuh kita kembangkan. Oke. Thank you ya. Terima kasih buat semuanya untuk waktunya, kebersamaannya. Jadi, seru ya sore ini kita bisa berdiskusi bersama-sama. Pasti ya banyak hal yang mungkin kurang, tapi semoga itu bisa jadi sebuah hal yang terus kita pelajari sama-sama, terus kita kembangkan sama-sama. Nah, saya pengen menyapa dulu ya, Bu Merisa. Hadir. Ya, thank you ya untuk Terima waktunya. kasih, Upit Coach, juga. atas ilmunya. Coach. Erin, ya, Erin Sima dan Ibu Femi, Pak Ovian, wah itu sama anaknya ya, Pak Ovian ya. Ada Oka juga, Bu Hani, jauh-jauh dari Garut ya Bu ya? Garut, wih, keren. Bu Melinda, Bukan Brebes, Pak Albi, Pak. thank you. Ya? Garut bukan Brebes. Garut bukan Brebes. Brebes ada Pak Albi, orangnya ada kok. Sudah absen duluan. Ada Pak Albi, hadir. bersuara Pak Albi. Hadir. Ya, Bu Humairah, thank you Bu Humairah sudah ikut hadir. Bu Rukmin, Bu Briska. Wah, thank you. Bu Hartati, Ibu Wilda juga sudah hadir, thank you. Bu Indah. Ibu Indra ya, makasih. Pak Muhammad Tobroni, thank you. Nah, ini ada Ibu Mirna juga, thank you. Bu Rini, Bu Siti Badia, Bu Silva Nagani. Ini Tata Popi ya? Oke, nama Facebooknya ya. Oke, Bu Mawada, kemudian Bu Rizka, Bu Sakina, thank you, Pak Kahar, Pak David, Pak Adin, Bu Ririn, Bu Lastri, dari Taiwan, ya. Untuk memantau Pak Fadli, Karian, Bu Ervin, Bu Susianti, ya, Bu Herna juga, Bu Mala, Bu Patra. Thank you ya teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti bisa langsung chat WA ya teman-teman semua. Nah, oke, thank you semua.